Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1177. Di kedalaman alam tak terbatas, penguasa Dao sejati duduk bersila di atas bantal meditasinya, sementara di sisi kirinya, seorang pemuda berbusana hitam yang juga duduk bersila membuka mata begitu penguasa Dao sejati mengangkat tangan kanan dan cahaya spiritual berkilauan di ujung jarinya, mengalirkan informasi yang langsung terbaca oleh kesadarannya. "Guru, ada apa lagi yang terjadi di luar?" tanya pemuda itu, jelas-jelas salah satu murid penguasa Dao sejati dari cara ia menyapa. Meskipun dunia luar saat ini sedang bergolak, kejadian yang dilaporkan tak ada yang terlalu penting. Tapi kali ini, laporan dari adik keenammu berkaitan dengan adik bungsumu, bukan masalah dunia luar, jawab penguasa Dao sejati dengan senyum tipis. Adik bungsu, pemuda berbaju hitam itu Qinzhan, murid sulung penguasa Dao sejati menatap dengan heran. "Zaner, kau mungkin belum tahu, adik bungsumu dalam kehidupannya sekarang, meski masih pada tingkat Dewa Iblis tingkat 9, pertama kalinya masuk ke Istana Dewa Suci, langsung menembus lantai ke-19, kata penguasa Dao sejati tenang, namun membuat Qinzhan terbelalak. "Apa?" Qinzhan tercengang, bahkan Yunyi yang paling berbakat dari kami saja, baru menembus lantai ke-19 di percobaan ke-6-nya. Qinzhan tahu persis betapa selektifnya gurunya dalam menerima murid. Setiap murid memiliki keistimewaan luar biasa. Yunyi memiliki tingkat pemahaman tertinggi, tak tertandingi. Dugu adalah jenius teknik pedang yang mantap dan kokoh di setiap langkah. Sedangkan dirinya sendiri adalah roh dewa sejak lahir, jiwanya langsung dalam bentuk roh abadi dan kelak, jika mencapai cukup kekuatan, menjadi abadi bukanlah mimpi baginya. Tak lama setelah itu, penguasa Dao sejati pun menyetujui permintaan Luo Xiu soal hadiah-hadiah ujian Istana Dewa Suci yang belum ia terima. Di bawah bimbingan Dugu, Luo Xiu menuju kembali ke Balai Harta Karun dan memilih satu persatu buku, alat, dan pusaka yang ia perlukan. Semua pilihannya berorientasi pada peningkatan kekuatan, karena satu-satunya jalan agar dia bisa melindungi diri dan menghadapi ancaman lebih besar adalah menembus ke tingkat Raja Dewa tingkat 9. Namun untuk itu, Luo Xiu membutuhkan akumulasi sumber daya yang luar biasa sekitar 200 kali lipat dari kultivator biasa. Koleksi penguasa Dao sejati sangat lengkap, terdiri dari bahan-bahan alam dan langit tingkat tinggi, termasuk yang sulit dibayangkan eksistensinya. Setelah memilih semua barang yang dibutuhkan, Luo Xiu meninggalkan alam tak terbatas dan bersiap menembus ke tingkat baru. Sebelumnya, ia memang sudah berada di puncak Dewa Iblis tingkat 9, namun belum benar-benar menyentuh batas. Maka langkah awalnya adalah mencapai batas mutlak dari tingkatannya sekarang, baru kemudian menembus. Di Istana Pembantaian di Lembah Pembasmi Iblis, waktu berlalu dalam sunyi. Satu demi satu ramuan dan kristal suci langka mengelilingi Luo Xiu, melepaskan energi murni yang luar biasa. Energi itu perlahan diserap olehnya, hingga setelah bertahun-tahun, tubuh Luo Xiu tiba-tiba bergetar, matanya terbuka lebar. Plak, 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 segala pusaka dan harta spiritual yang ia gunakan berubah menjadi debu, energi mereka sepenuhnya terserap. Akhirnya, Luo Xiu menyentuh titik kritis dan merasakan penghalang besar di depannya. Langkah selanjutnya adalah menyerap energi luar biasa besar dan menghancurkan penghalang itu, bersiap menghadapi hukuman bencana guntur penentu. Meski ini hanya transisi ke Raja Dewa tingkat 9, tingkat hukuman bencana gunturnya jauh melampaui yang biasa baik dari segi kekuatan maupun jangkauan. Karena itu, ia tidak mungkin melakukannya di dalam lembah pembasmi iblis atau di wilayah pedang Wuji, melainkan harus memilih tempat di luar wilayah itu, namun tidak boleh terlalu jauh dari wilayah perlindungannya. Saat hukuman bencana guntur mulai menggema, penghalang kekuatannya mulai retak, kekuatan keseluruhan Luo Xiu melonjak. Ia resmi menembus ke tingkat awal Raja Dewa tingkat 9, meski esensi daya hukum dalam dirinya belum sepenuhnya berevolusi ke tingkat kekuatan Kaisar Dewa. Semakin tinggi tingkat dalam seni bela diri, semakin sulit pula peningkatannya, dan jaraknya pun kian melebar. Pada tingkat 9 Dewa Iblis, seseorang sudah mampu mengondensasi kekuatan hukum tingkat kekaisaran, tetapi ketika mencapai tingkat 9 Raja Dewa, tidak serta-merta bisa menumbuhkan kekuatan hukum tingkat Kaisar Dewa. Namun, Luo Xiu tidak terburu-buru, sebab ia baru saja menembus tingkatan ini, dan selama diberi waktu untuk perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan dan memperdalam kultivasinya, menumbuhkan kekuatan hukum Kaisar Dewa bukanlah hal yang mustahil. Roh suci miliknya pun keluar dari dahinya untuk menerima baptisan hukuman bencana guntur, dan kekuatan kesadarannya ikut meningkat, dari puncak Raja Dewa 6 roda menjadi Kaisar Dewa 7 roda. Jumlah roda ilahi memang biasanya mencerminkan tingkat kekuatan seorang kultivator,
namun karena teknik dewa perubahan yang Luo Xiu jalani memiliki sifat khusus, jumlah rodanya sejak awal tetap satu, tak peduli seberapa tinggi kekuatannya. Pembaptisan oleh hukuman bencana guntur belum cukup untuk membuat tubuhnya menembus ke tingkat Raja Dewa level 9, maka Luo Xiu pun mengambil sejumlah harta dari alam tak terbatas yang sebelumnya telah ia kumpulkan. Ia telah mengambil semua hadiah yang bisa ia dapatkan, bukan hanya sumber daya yang cukup untuk menembus ke tingkat Raja Dewa 9, tapi juga bahan-bahan langka dan obat dewa untuk memperkuat tubuh dan memperdalam jurus 9 perubahan miliknya. Saat hukuman bencana guntur akhirnya menghilang, Luo Xiu melangkah keluar dari cahaya petir yang menggelegar, tubuhnya tampak seperti kristal, bercahaya gemilang tanpa celah sedikit pun. Tubuh Kaisar Dewa 9, tahap keempat jurus 9 perubahan, meskipun kekuatan pertahanan tubuhku belum bisa menandingi pusaka Kaisar Agung, tetapi menahan serangan pusaka Kaisar Dewa tingkat tertinggi bukanlah masalah, pikir Luo Xiu saat merasakan energi besar yang tersembunyi dalam tubuhnya. Peningkatan jenjang ini membawa peningkatan kekuatan yang signifikan. Jika sebelumnya ia hanya mampu menahan serangan Kaisar Dewa 7 roda dengan susah payah, maka kini ia benar-benar bisa menghadapinya secara langsung. Jika kembali berhadapan dengan keempat Kaisar Dewa dari penguasa langit dan bumi, ia tidak akan lagi dalam posisi tak berdaya. Tubuh Kaisar Dewa 9 memungkinkan ia mempelajari tahap keempat hingga keenam jurus 9 perubahan, dan hanya setelah mencapai tahap kelima barulah tubuhnya bisa benar-benar menahan pusaka Kaisar Agung. Jika sampai tahap keenam, kekuatan fisiknya akan setara dengan pusaka tersebut. Bayangkan betapa dahsyatnya kekuatan seseorang yang setiap gerakannya mampu melepaskan kekuatan setara pusaka Kaisar Agung. Setelah menyelesaikan bencana guntur, Luo Xiu kembali ke istana pembantaian dan mengurung diri selama 10 tahun penuh. Meski waktu untuk menembus hanya memakan beberapa tahun, proses stabilisasi dan pemahaman atas jenjang baru ini memerlukan waktu 10 tahun. Dalam umur panjang para dewa dan iblis, 10 tahun hanyalah sekejap mata. Apa? Kau ingin menantang istana Dewa Suci? Teriak Dugu dari dalam lembah pedang, sangat terkejut saat mendengar adik bungsunya yang baru saja menembus jenjang kekuatan langsung ingin menghadapi tantangan berat. Istana Dewa Suci bukanlah tempat yang mudah dimasuki, lawan yang dihadapi akan selalu setara dengan tingkat kultivasi si penantang, sehingga semakin tinggi tingkatnya, tantangan justru semakin berat. Aku hanya ingin mencobanya, jawab Luo Xiu, dan karena keteguhannya, Dugu pun akhirnya membawa adik bungsunya itu kembali ke alam tak terbatas. Seperti yang diduga, kali ini lawan pertama yang dihadapi Luo Xiu di lantai pertama bukan lagi Dewa Iblis 9, melainkan Raja Dewa 9 karena kekuatannya belum stabil, daya tempurnya pun belum sekuat sebelumnya. Jika sebelumnya ia 10 kali lebih kuat dari lawan, sekarang hanya 9 kali lebih kuat, jarak kekuatan menyempit dan kesulitan meningkat. Tapi Luo Xiu tahu, inilah cara terbaik untuk menempainya. Ia tidak mengejar lantai ke-19, melainkan untuk menguji dan mengasah diri. Pertama kali, ia hanya mampu mencapai lantai ke-17 sebelum dikalahkan dan dipaksa keluar. Dugu tidak terkejut, ia pun pernah mengalami hal serupa, namun ia kaget ketika melihat Luo Xiu kembali masuk tanpa istirahat, bahkan ketika ia hanya mampu mencapai lantai ketiga. Luka-lukanya kini bahkan lebih parah dari saat dikepung 4 Kaisar Dewa. Meskipun Dugu hendak menegurnya, Luo Xiu hanya bisa mengedipkan mata. Bersambung.